dalamnya itu kayak gini. Dilihat dari atas itu ada distributor kap tutupnya itu yang ada nomornya 13442 dan ada panahnya. Berarti panah itu menunjukkan gerakan ini rotor. Soalnya kalau mobil-mobil tua Eropa gerakannya bisa ke kiri. Kenapa? Ya nggak tahu. Ada gerakan kerja ke kiri, jadi urutannya ke kiri. Ya motornya ke kiri maksudnya. Nggak arah jarum jam gitu kayaknya. Berlawanan dengan jarum. Ya. Di dalamnya itu tadi ada nih gubernur. Ini yang megang gubernur expansion ini. Terus ada damper spring itu sebagai penahan. Ada breaker plat itu yaitu platina. Ini kondensornya. Nah yang gede ini kelihatan bulat ini, yang biru vakum. Nah di dalamnya itu ada ball bearing itu untuk apa istilahnya kayak kotri tau nggak kotri? Ya. Apa? Kayak di karburator. Peluru. Yang bulat gitu ya Pak? Ya, nah, itu biasanya ada di as, roda, as, laker ya, di laker. Itu namanya bel bearing. Nah, kemudian paling bawah itu sub distributor. Nah, sub distributor ini yang kena as, kena asnya. Ini dalamannya. Nah ini voice platinnya, bahas platina saja. Platina itu dibaut dua. Ini yang ada kayak kembang, ini pengikatnya. Ada ebony. Ini untuk yang kena tonjolan cam distributor. Ada 4 ya, 1, 2, atas bawah, kiri kanan. Tonjolannya 4. Berarti ini silindernya, halo, silindernya ada 4. Kan tadi udah tidur kan? Ya, jadi ini kotak breakernya itu yang bukan nutup itu ini. Jadi kalau nanti ukur gap platina yang posisinya ini. Ini tonjolan di ebonitnya tertinggi, nah ini dibor telahnya. Ya. Nah ini kalau nyetel ini ada celah alur penyetelnya. Itu pakai obeng min, buka nutup itu ada celahnya. Ya ini gampang dicari.
ada kontak lepas, yaitu ini untuk yang kena ground yang bawah, dia positif, yang kena nanti hubungannya dengan coil positif dan kondensor. Jadi ini gambar kontak pemutus atau platina. Nah, ini fungsinya untuk memutus, menghubungkan arus kumparan primer agar terjadi erupsi di kumparan sekunder. Kalau dia hubung, itu berarti di inti besi coil terjadi kemanitan, beda manit. Kalau dia putus, berarti terjadi kumparan erupsi di sekunder. Makanya platina itu perlu disetel, kenapa? Buka nutupnya itu karena buka nutupnya itu dengan otomatis kena ada cam distributor yang di asteri. Makanya harus disetel. Ya. Kontak pemutus atau banyak coil, sudut putar cam B. Jadi yang digambar antara C dengan B ya, itu lama membukanya platina. Kan notnya kan apa, bentuk lonjong ya. Jadi lama membukanya ya ini sudut ini. Jadi sudut putar cam dan saat platina membuka itu B. Nah, sampai mulai membuka pada tonjolan berikutnya C. Jadi ini kalau sudah sampai sini itu nutup ya. Tadi gambarnya salah. Jadi sini sampai sini itu buka. Nah ini sampai sini tutup. Terus mulai lagi menjalan ke berikutnya. Jadi tonjolan ini mulai membuka, di sini sudah mulai menutup. Nah ini jarak antara garis hijau ya sampai merah ini, berarti ini lama menutup. Oke? Nah nanti ada sudut duel. Istilahnya sudut duel itu sudut cam itu pada saat platina mulai menutup sampai mulai membuka lagi, tadi yang digambarkan tadi. Ini kan mulai membuka, ini sudah nutup.
Nah, sudut 2 itu ini. Ya. Ini nanti akan diketahui pakai alat, namanya alat tune up yang mesin konvensional. Ya. Jadi sudut duel, sudutkan distributor pada saat platina mulai menutup, terus sampai platina mulai membuka C, ya tadi. Berarti ini dari ini, jarak ini. Ini namanya duel angel. Nah, sudut duel itu standarnya 52 plus minus 4 derajat. Nanti dicek ya di buku manual kalau saya salah. Sudut duel standarnya 52 plus minus 4. Jadi kalau 52 kurangi 4 berapa? 48 minimal ini. Terus maksimal 2 plus 4 mana derajat. Ini nanti alatnya namanya duel angel. Ya, pakai alat. Nah, sudut duel itu dipengaruhi oleh renggang platina. Kalau sudut duel besar, telah platina kecil. Kebalikan, kalau sudut duelnya besar, berarti ini sudut duel besar, platinanya sempit. Kalau sudut duelnya kecil, berarti platinanya besar. Makanya platina itu perlu di setel. Caranya gimana ya? Ini posisinya ini pas tonjol knob yang tertinggi. Ada 2 cara. Bisa juga pakai cara yang pas nutup. Ininya nanti celah ini yang diukur celah antara bonitnya dengan knobnya pada saat dia tidak ketonjol. Itu celahnya berapa, 0, berapa. Ya, ini nanti bisa diketahui dengan alat duel angel. Itu udah satu paket, ada tune up untuk konvensional, itu bisa untuk RPM, sudut duel, sama teknik. Jadi kalau sudut duelnya kurang besar, berarti platina diregangi nomor sepitin. Balikan, kalau sudut duel terlalu besar, platina diregangi. Agar ini terpenuhi.
Jadi yang di setel itu platinanya ya bukan? Ya, bukan platina ini. Hmm. Yang di setel. Kendorin dikit gitu. Untuk menyetel platina itu perlu dikendorin nggak? Itunya. Dua nih. Nah, Nah, kemudian tadi di gambar sebelumnya kan ada celah untuk mungkin. Nah, ya, seperti. Nah ini itu ada oh iya. pemegang platina tadi ini ada celah Mungkin. untuk mungkin mau kurang lebar atau kurang sempit. Nah, supaya kita tidak kalau kesulitan, makanya pada saat ngendor ini jangan dikendorin full. Jadi masih bisa digeser. Caranya itu. Tapi kalau saya ngasih trouble ya tak kendorin semua, buka sekali. Atau perlu buka semua. Nah ini yang tadi pokoknya untuk mengukur lebar platina, celah platina itu atau gapnya itu posisinya not tertinggi. Nah ini diukur pakai fuller gauge yang kayak kipas tipis, ada ukurannya ya antara 0,30 sampai 0, Alatnya itu apa Pak? Yang tipis-tipis itu? fuller gauge. Fuller. Tulisannya fuller U. Ya. U. Fil. FIIL. Nah gini. Bukan FEELEL. Oh iya sorry. Feel perasaan. Film. Pilih. Ini. EELEL. LEL itu. Oke. Pak, tadi saya lihat di Tokopedia yang untuk mengukur aki. Oh, nggak ada yang bentuknya seperti itu ya? Yang gede. Enggak ya kayak tadi Bapak tunjukin. Ah. Bentuknya apa bentuknya? bentuknya yang di gelas gitu. Oh, itu kita pengalaman di gelas itu sekali latihan pecah itu. Oh. Soalnya harusnya kan alat ukur itu nggak boleh dicampur dengan alat-alat yang keras. Ya tahu masih ada nggak? Itu kan kita juga punya. Cuman kalau itu kan dari bukan kaca. Nah itu lebih aman. Ini kan bukan kaca ini. Nah yang kayak gini nggak ada Pak, yang plastik gitu Pak. Ini belinya online juga kok. Ini aja. Hah? Beli. Saya bayar ya Pak? Bayarin. Enggak maksudnya Oh dibawa? Modelnya kayak gitu. speknya kayak gini. Oh, boleh. Ada nama mereknya. Pokoknya foto modelnya Foto. siapa Pak? Model getok. Itu kan ada speknya. Oh, F. Itu 100 berapa 150. Itu belinya online juga kok. Ini aman kalau ini. Biasanya kan kaca. Tapi kalau di kamu yang warna merah sama kuning tuh, Kayak itu tidak kaca. Oh. Dan ini apa pegangannya ini kayak Pipet. Kalau pipet yang di yang itu yang buah roti. Buah roti. Oh, klakson. Ya. Akson es krim. Pak, itu kan satu terbuka ya posisinya ya. Pas waktu ngangkat gitu ya. Enggak. Tadi kan kalau sudut duel itu pas nutup mau kena membuka. Berarti itu Pak tutup yang sudut duel. Kalau kita nyetel platina berarti tonjolnya yang paling gede, paling tinggi. Ini loh. Ini kan tonjol paling puncak.
Nah ini baru diukur celahnya. Oh, pakai filler gitu ya. Ya. Terus yang tabel negatifnya mana ya? Ya. Nah, ini kan untuk supaya biar nyambung kan ini kan harus ada background. Itu yang background di mana ya Pak yang diambil itu? Ya. Itu apa sih namanya? Alur listriknya kan pas aku nyentuh itu kan komplit kan ya Pak ya? Yang untuk terus apa? Si primary coil kan bisa berfungsi. Nah kalau misalnya copot itu ke ground kan ya? Mana ya? Sorry, kalau nyambung, kalau lagi nyambung ke groundnya kayak gimana? Ground. Iya. Groundnya ini kabel. Ini nanti salah satu baut itu ada kabel lagi tambahan kena bodi. Oh. Jadi ini ada kabel lagi, salah satu yang di plat pegangan platina itu ada groundnya. Kalau itu nggak ada, kalau bisa terjadi Percikan. bunga. Soalnya nggak terjadi induksi. Nah, nanti hari Sabtu itu bongkar. Itu nggak apa-apa. Sekarang. Nah, jangan. Ini kan masih banyak soalnya. Siap Nah, Pak. Oke. kedua Dan itu ya. ciri Nah, ini tadi sudut duel ya. Jadi sudut duel itu kalau nggak mencapai ini disetel lagi. Kalau sudutnya nggak mencapai ini, saudara sudut duelnya cuma 40. Berarti kan bawa kurang 8. Nah, platinnya berarti disempitkan. Dirapatin gitu loh nyetelnya. Nah kalau sudut duelnya lebih dari ini berarti terlalu rapat. Nah direnggang ini. Nah bisa tercapai ini standarnya ini. Nah standarnya ini ingat saya 52 derajat plus minus 4 ya. Coba nanti di buku manual itu ada kok yang fotokopian 4 kemarin. untuk mengukur kerenggangannya itu bisa yang untuk mengukur klep itu Pak? Dia sama Pak, Sama. namanya filler kayak gini. Filler. Ya sama. Itu filler kayak itu ada paling tipis itu 0,05 Ya. sampai 100 Satu. itu 1 mili. 1. Nah biasanya kalau 0,05 itu untuk mengukur celah klep Ya. motor. Ya. Kalau untuk motor mesin pijang itu 0,15. ada ukuran dingin, panas. Ya. Kalau dingin itu 0,25 Sampai 15 dan 15. sorry. 0,20 untuk in, 0,30 untuk X. Itu panas. Itu untuk Panas. panas ya. Kalau dingin 0,15 sampai 25. dengan 0,25 untuk yang X. Yang X itu lebih lebar. Oke? Jadi ini sudut duel itu dipengaruhi renggang platina. Kalau sudut duelnya kecil, kurang lebar kan, berarti platina terlalu lebar. Makanya platina sekali disepitin, dirapetin. Kalau sudut duelnya terlalu besar, berarti platina terlalu rapat. Berarti duel itu otomatis nanti mengikuti setelan platina ya? Iya. Nah, berapa sudut duelnya itu pakai alat.
Kita nggak bisa kira-kira. Hanya dual angel tadi. Ya. Itu udah satu paket tune up untuk konvensional. Dual angel. Ya. Ada lagi? Nah, ini kerja kondensor. Ini baterai, ini breaker point atau platina ya, gambarnya ini. Ini kondensornya ada di sini. Nah ini coilnya. Ya ini berarti ini kabel tegangan tinggi coil. Saat terjadi tegangan tinggi, ini kan fungsinya untuk mencegah terjadi lompatan bunga api pada badan. Saat membuka ya, dengan cara menyerap arus induksi. Induksinya kapan? Ya pada saat platina membuka tadi. Jadi ini sudah terjadi kalau ini kan buka. Nah, saat buka secara tiba-tiba terjadi induksi baik di primer maupun sekunder. Nah, kalau yang sekunder diarahkan ke fusi terjadi letikan. Nah, yang di primer diserap oleh kondensor di sini. Kalau sudah diserap, pada saat platina ini nutup, dialirkan lagi ke kumparan primernya, sehingga kemanitan yang ada di teras besi yang tengah ini, yang 2 strip ini, itu stabil, tetap besar. Maksudnya itu. Makanya kalau kondensor itu kadang-kadang kalau belum di ground itu bisa nyetrum. Kalau habis mesin hidupan itu kan bisa menyimpan tegangan tinggi tadi. Cuman tegangannya tinggi tapi ampere-nya kecil, makanya nggak apa-apa. Cuman kaget saja. Kayak kita kesetrum kabel busi motor, itu kan cuma kaget aja, tapi nggak sampai bisa memberikan tewas, kecuali kalau yang jantungan. Berarti karena jantung Pak ini. Iya. Jadi penggambaran ini di rangkaian ini perhatiannya membuka sehingga terjadi induksi baik di primer maupun sekunder. Nah, di sekunder kan disalurkan ke kabel coil, terus kabel busi. Nah, ya ke distributor dulu tadi, baru ke kabel busi terjadi letikan. Nah, yang primer kan juga terjadi induksi atau perubahan tegangan, diserap oleh kondensor sendiri. Nah, saat dia ini tutup, salurkan lagi ke sana ke primer coil, sehingga kemagnetan itu besar terus, gitu, konstan besar. Karena kemagnetan di inti besi coil yang tengah ini itu akan mempengaruhi induksi yang ditimbulkan. Tegangannya berapa ini? Masih ingat? Di primer 3.000 Pak. 400 itu kumparannya, tegangannya sekitar 4.000 volt. Kalau di sekunder kan kumparannya
30 ribuan, maka 20.000 sampai 30.000 volt. Loh, tekanan yang ditimbulkan oleh kumparan primer dan primer. Kalau primer itu relatif lebih kecil karena apa? Jumlah gulungannya cuma 400-an, kalau di sini 3.000-an. Jelas? Ada pertanyaan? Tulisannya kondenser ya Pak? Kondensor ya. Bukan kondensor bukan? Ya. Kalau uang bengkel kan kondensor. Kondensor ya. Nah ini kondensor itu ada kabelnya. Warna kabel itu mengaruhi kapasitasnya. Kalau hijau 0,18 MF itu enggak ada tulisan lengkap ini. MF itu mikro. Kalau kuning 0,22 mikrofarad. Kalau biru 0,25 mikro. Yang banyak itu ini yang dipakai sama ini. Pak, itu mikrofarad satuan dirinya. Kapasitasnya, kemampuannya kan. Nah, kondensor ini kalau tidak sesuai itu akan membuat cepat haus platina. Nih gambarnya tadi ini. Nah, kalau kondensornya terlalu besar ukurannya, ini pada saat buka ini kan ini yang cepat aus yang di atas, kayak serap gitu, dan fungsinya menyerap. Kebalikan kalau terlalu lemah, yang bawah akan aus. Aus ya. Ya. Minum. Nggak kebakar. Itu kemudian. Makanya kalau kita ganti platina, sekalian ganti kondensor. Ini seperti dia. Karena dan ingat kondensor yang lama itu berapa ukurannya disesuaikan. Ya. Karena platina sendiri, kondensor sendiri itu dua komponen itu nggak satu set. Jadi masing-masing gitu loh. Nah ini Pak, kuning, hijau, biru, putih itu? Kabelnya, Oh kabel. Tapi kondensernya satu kan? ya Kondensernya satu kan? satu. 4 kabel berarti Pak? Satu. Jadi kabel di kondensor itu ada hijau. Itu kapasitasnya itu kalau hijau itu 0,18 mikrofarad. Jadi kalau kita beli itu tergantung warnanya ini Pak ya? Iya. Tapi itu udah satu gitu warnanya Pak. Kayak misalnya kan ada kabel yang warna tuh ya kayak merah putih atau gitu. Wah, itu satu warna. Warna aja. Ya. Kalau kabel dua warna itu yang dominan disebut di depan. Contohnya putih merah, berarti yang banyaknya putihnya. Kalau balik, kalau merah putih berarti merah yang dominan, yang banyak setelahnya putih. Nah pada saat kita beli kondensor Pak, platina ada setelannya nggak Pak untuk yang ukuran berapanya itu? Nanti ada setelahnya. Nggak kan, kalau ini kan ada Pak ukurannya. Misalnya kalau kabel Oh. hijau, Nggak ada. kalau platina satu aja kan? Iya.
Kalau platina kan kita nyetel sendiri. Yang paling bagus ukuran yang mana Pak? Kondensornya. Sesuai dengan aslinya berapa. Karena tadi kan saya katakan, kalau kondensor terlalu, contohnya kita pakainya aslinya 0,18, kita pakai yang 0,27 atau 25, kan lebih besar. Nah nanti efeknya ini tadi, Platinanya Pak ya. platinanya yang atas. kalau terlalu Besar. besar ini yang aus ke atas, tapi kalau terlalu lemah yang bawah ya aus. Makanya harus sesuai. Nah ini kan grafik ini menggambarkan ini waktu ini dari sini ke sini itu berarti ini tertutup, ini mulai terbuka. Nah, ini point open, terus turun. Kalau yang kedua, ini kan ada waktu pertama, waktu kedua. Jadi yang jelas fungsi kondensor ini adalah sebagai pengaman kontak poin atau platina, karena dia berfungsi untuk menyerap atau menyimpan tegangan tinggi yang ditimbulkan di kumparan primer. Tapi nyimpannya sementara, kalau nanti dia tutup balikin lagi. Nah ini yang bikin kemanitan di besi itu selalu stabil itu karena itu ada tambahan arus dari kondensor. Nah ini untuk memajukan saat atau waktu pengapian itu ada alatnya namanya gubernur expander. Nah ini alatnya ini yang putih. Ya. Ada dua kanan kiri. Ya ini ya begitu. Nah playbacknya ini atau gubernur baiknya ini atau semacam kayak apa ya? Kayak sayap ya. Itu dipegang oleh ini. Nah, nanti diikat oleh per ini. Ya. Dan yang satu itu masuk sini, ada kuncinya. Yang satu diikat
oleh per. Sehingga kalau dia itu putaran tinggi, asal putar tinggi, itu akan ngembang. Jadi gubernur itu ngembang atau melawan per kan? Nah, itu terjadi pada saat putaran menengah ke atas. Kalau dia langsam, dia belum kerja. Makanya contohnya gini. Ini TMA. Nah, pistol itu kalau putaran langsam itu kira-kira sebelum TMA itu 5 sampai 8-an lah ya. Sebelum TMA itu putaran langsam. Kalau nanti putaran menengah dia tambah bisa 10 derajat. Terus kalau putaran tinggi nambah lagi bisa 15 sampai 20 derajat sebelum. Jadi derajat ini tambah kalau putarannya tinggi. Nah, yang mempercepat bukaan platina itu namanya gubernur advancer. Ini tadi. Karena dia dipasang di piringan platina. Jadi kalau dia ngembang itu geser piringan platina, dicepetin bukanya. Jadi untuk memajukan atau mempercepat saat bukaan platina itu ada 2 gubernur advancer, ya ini. Kalau ini nggak perlu nyetel Pak, dikerja sendiri Pak. Wah, itu udah di dalam. Nah, nanti yang vakum itu bisa di setel karena ada putaran untuk memutar. Jadi untuk mempercepat bukaan platina atau mempercepat saat pengapian, waktu pengapian atau mempercepat busi letik, itu ada 2 nanti, gubernur advancer sama vakum advancer. Kalau gubernur advancer itu dia bekerja berdasarkan RPM atau putaran mesin. Kalau dia sudah mulai menengah ke atas, dia kerja. Kalau putaran langsam tidak.